Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan gue lagi, Randi Subekti, dan tentunya dalam Horror Stories benar-benar horor. Lah, kali ini cerita horor yang gue bawakan adalah cerita horor yang fenomenal dan melegenda, apalagi kalau bukan The Amityville. Pasti kalian sudah tidak asing atau sudah tahu tentang cerita yang satu ini. Jadi, The Amityville itu sendiri adalah film horor yang sudah banyak versinya. Dan yang pertama kali dibuat dalam versi film itu berjudul The Amityville Horror tahun 1979. Dan yang paling terbaru itu tahun 2017. Nah, apakah kalian tahu The Amityville Horror itu adalah sebuah cerita nyata tetapi banyak kontroversi dari kisah yang sebenarnya, diambil dari buku karya Jay Anson yang berjudul The Amityville Horror: A True Story yang diterbitkan pada bulan September 1977, dan buku ini menjadi dasar satu rangkaian cerita film yang dibuat antara tahun 1979 sampai 2017. Oke, jadi alur cerita dalam buku The Amityville Horror: A True Story itu sendiri yaitu pada Desember 1975, Josh dan Kathleen serta anak-anak mereka pindah ke sebuah rumah di 112 Ocean Avenue, sebuah rumah besar bergaya kolonial Belanda di Amityville, sebuah lingkungan di pinggiran kota di selatan Long Island, New York. 13 bulan sebelum keluarga Lutz pindah, Ronald DeFeo, pemilik sebelumnya, telah menembak mati 6 anggota keluarganya di rumah itu. Setelah 28 hari keluarga Lutz tinggal di rumah itu, mereka mulai merasakan hal-hal aneh dengan rumah tersebut. Nah, jadi gue akan menceritakan horror stories dari salah satu film The Amityville. Apalagi kalau bukan The Amityville Horror yang dirilis pada tahun 2005 dan disutradarai oleh Andre Douglas, yang menurutku ini paling epic dan ceritanya itu hampir atau sama persis dengan buku The Amityville Horror: A True Story. Nah, jadi ini adalah film ke-9 dalam seri film Amityville Horror yang mendokumentasikan pengalaman keluarga Lutz setelah mereka pindah ke sebuah rumah di 112 Ocean Avenue, Long Island. Pada 1974, pembunuhan massal kehidupan nyata Ronald DeFeo membunuh 6 anggota keluarganya di 112 Ocean Avenue, Amityville, New York. Oke, langsung saja gue akan menceritakan tentang alur dari film The Amityville Horror tahun 2005 ini. Ya, jadi cerita ini dimulai pada November 1974. Ronald DeFeo Jr. membunuh keluarganya di rumah mereka di 112 Ocean Avenue di Amityville, New York. Dia mengklaim bahwa dia dibujuk untuk membunuh mereka, yaitu keluarganya, dengan suara yang dia dengar di rumah, ya seperti suara bisikan-bisikan iblis yang mempengaruhi si Ronald DeFeo Jr. 1 tahun kemudian, ada pasangan suami istri bernama Josh dan Kathy Lutz pindah ke rumah bersama 3 anak Kathy dari pernikahan sebelumnya. Jadi 3 anak ini bukan anak dari Josh ya, tapi dari Kathy dan suami sebelumnya yang bernama Billy, Michelle, dan Chelsea. Lalu keluarga segera mulai mengalami peristiwa paranormal di rumah yang baru mereka tempati. Chelsea mengklaim bahwa dia telah berteman dengan seorang gadis bernama Jody, nama milik salah satu anak DeFeo yang terbunuh di rumah tersebut. Suatu malam, pasangan itu memutuskan untuk pergi keluar, dan mereka menyewa pengasuh untuk mengawasi ketiga anaknya. Jadi, Josh dan Kathy itu menyewa pengasuh untuk ketiga anaknya, yaitu Billy, Misa, dan Chelsea, ketika mereka berdua sedang pergi keluar untuk acara mereka. Ketika pengasuh anak Lisa tiba, jadi namanya Lisa, mereka datang untuk mengetahui bahwa dia sebelumnya telah dipekerjakan untuk mengasuh DeFeos. Jadi Lisa ini dulunya pernah bekerja di rumah itu untuk anak-anak dari keluarga DeFeos yang terbunuh. Lisa memberitahu mereka tentang pembunuhan yang terjadi di rumah mereka. Ketika dia pergi ke kamar Chelsea, Chelsea mengatakan kepadanya bahwa dia adalah pengasuh yang buruk. Chelsea mengklaim bahwa Jody mengatakan begitu padanya.
Jadi, arwah Jody yang penasaran itu memberitahu Chelsea bahwa Lisa itu adalah pengasuh yang buruk. Lisa mulai memarahi Jody karena alasan dia dipecat. Kemudian, Lisa masuk ke dalam lemari yang sama di mana Jody terbunuh. Dan dia terkunci di dalamnya. Setelah beberapa detik, dia bertemu Jody sendiri dan mohon untuk dikeluarkan. Dia kaget dan para medis datang untuk membawanya pergi. Dalam perjalanannya ke rumah sakit, Lisa mengatakan kepada Katie bahwa dia telah melihat arwah Jody. Jadi, Lisa itu melihat arwah Jody di rumah Katie dan Josh sekarang. Kemudian Lisa itu merasa takut dan sembunyi di dalam lemari dan terkunci di dalamnya. Kemudian sampai dia dibawa ke rumah sakit, mungkin karena kehabisan napas. Suatu ketika perilaku Josh terhadap Katie dan anak-anaknya menjadi kasar dan berubah, bukan seperti diri Josh yang biasanya. Dan aktivitas paranormal di rumah tersebut berlanjut. Suatu malam, Josh mendengar Harry menggonggong di gudang perahu. Jadi Harry itu adalah anjing dari anak-anak keluarga tersebut. Tampaknya Josh itu kerasukan. Dia mengambil kapak dan mulai ingin membunuh anjing keluarganya. Anak-anak mencari Harry keesokan harinya. Tapi Josh menyangkal dia tahu di mana anjingnya berada, meskipun salah satu anaknya curiga kepada Josh, yaitu Billy. Suatu hari, Katie bertanya kepada Pastor Calway untuk memberkati rumahnya sebagai tindakan perlindungan untuk mencegah insiden paranormal di masa depan. Tetapi Pastor Calway melarikan diri dari rumah tersebut ketika dia menemukan kejadian aneh dan kejanggalan yang menimpa pada dirinya. Katie menemukan bahwa rumah itu dulunya milik seorang pengkhotbah kultus bernama Pendeta Jeremiah Ketchum, yang tindakan jahatnya terhadap penduduk asli Amerika selama misinya di abad ke-17. Amityville dikatakan sebagai penyebab penghantaran di 112 Ocean Avenue. Sementara itu, Josh, ketika ia berjalan melalui ruang bawah tanah rumah, Josh bertemu penampakan berbagai penduduk asli Amerika yang disiksa dan dibunuh di sana oleh Ketchum berabad-abad yang lalu. Memasuki ruangan yang remang-remang, Josh bertemu Ketchum dengan matanya sendiri. Meskipun Josh sendiri itu tidak tahu siapa yang dihadapinya tersebut. Dan sosok hantu misionaris jahat itu berbalik mengambil pisau dan menggorok lehernya untuk menciptakan bunuh diri yang diperlihatkannya kepada si Josh. Nah, jadi di ending film ini, Katie menjadi yakin bahwa perilaku kasar Josh terjadi karena kepemilikan spiritual dan aktivitas paranormal di rumah yang dia tempati saat ini. Mengikuti saran mendesak dari Pastor Calway, Katie mencoba untuk mengevakuasi anak-anaknya dari rumah dan mengantar mereka ke tempat yang aman. Tetapi Josh yang kerasukan berusaha untuk membunuh Katie dan anak-anaknya. Katie mengetuk hati Josh untuk mencegah Josh melakukan pembunuhan dan membawanya pergi dari kediamannya. Selanjutnya, Josh dibebaskan dari kendali roh dan keluarga secara permanen meninggalkan rumah. Lalu muncul sebuah kartu judul menyatakan bahwa keluarga meninggalkan dalam waktu 28 hari setelah tiba dan tidak pernah kembali ke rumah tersebut. Kemudian muncul sosok Jody ditampilkan berdiri di rumah yang sekarang kosong dan berteriak ketakutan. Sementara rumah menata ulang dirinya sendiri. Selanjutnya, dia ditarik ke bawah lantai dengan sepasang tangan tanpa tubuh. Ya, jadi endingnya itu keluarga Josh dan Katie itu pergi meninggalkan rumah Amityville itu untuk selama-lamanya, dan keluarga tersebut akhirnya terbebas dan selamat dari pengaruh roh-roh jahat dan iblis yang ada di rumah Amityville tersebut. Seperti itu, gengs.
Oke, cukup sekian horror stories tentang review film kali ini. Jangan lupa beri like dan komentar kalian untuk membangun channel ini agar terus berkembang. Dan jangan lupa share dan subscribe apabila kalian suka dengan konten yang satu ini. Dan kalian boleh request di kolom komentar review film apa lagi yang ingin kalian dengar. Saya Randi Subekti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.